Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai perkuliahan kembali, yaitu dengan judul yaitu perkembangan embrio atau clivage pembelahan. Mari kita mulai perkuliahan kita ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa sekalian, kita masuk ke review fertilisasi mamalia. Ini di sini terlihat nampak yang A ini adalah scanning electron micrograph, yaitu of the sperm pushing with egg. Ini bagaimana mekanisme, review sedikit, yaitu bagaimana mekanisme sperma masuk ke dalam telur ya. Ini kalau secara close up atau lebih dekatnya. Kemudian yang ini ada transmisi electron micrograph showing the sperm kepala spermanya masuk ke dalam sel telur ya, melalui zona yang pelusida kemarin ya. Kemudian ini adalah bagaimana tahapan yang bagian yang E ini adalah tahapan proses masuknya lebih detail ya. Diagram of the fusion of sperma akrosom. Bagaimana akrosom mempengaruhi membran telurnya. Oke, yang berikutnya ini adalah review fertilisasi untuk pada bulu babi kemarin sudah. Kemudian zigot hasil fertilisasi ini pronuklei, mana nukleusnya belum bersatu antara sperma dengan sel telur. Ini sudah bersatu, ini sudah menjadi satu, membentuk menjadi zigot ya. Zigot kemudian dia akan membelah menjadi dua bagiannya, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16 seperti ini. Berikutnya adalah pembelahan tuh bagaimana sih ya. Ketika zigot telah terbentuk, maka dimulailah pembelahan mitosis pada zigot yang dikenal dengan tahapan pembelahan atau disebut clivage. Dalam fase ini, zigot berubah bentuk dari sel tunggal menjadi sebuah massa sel yang solid, padat, disebut dengan morula. Morula berkembang menjadi bola sel yang berongga atau yang disebut dengan rongga blastosul, disebut dengan blastula. Jadi kalau dia morula itu sudah memiliki rongga yang disebut dengan blastosul, maka fasenya sudah berubah sebutannya menjadi fase blastula. Sel kecil hasil pembelahan tersebut dikenal dengan istilah blastomer ya. Bagaimana pengaturan pembelahan dalam siklus sel? Yaitu selama pembelahan sel tersebut mengalami fase, yaitu fase sintesis atau fase S dan fase M dalam siklus. Tapi kadang-kadang dia melewatkan juga fase J1 dan fase J2. Tapi yang sempurna biasanya ada fase S, ada M, ada J1, J2. Akibat sel yang terbentuk tersebut tidak membesar selama fase pembelahan ini. Kemudian pembelahan hanya membagi-bagi sitoplasma satu sel besar menjadi banyak sel-sel yang lebih kecil atau yang disebut dengan blastomer. Sel-sel tersebut semuanya bernukleus. Ini siklus sel dalam mengatur proses pembelahan ya. Ada yang pakai J1, J2, ada yang tidak ya, seperti itu. Kemudian mekanisme pembelahan. Sebagian besar hewan kecuali mamalia mempunyai sel telur dengan polaritas yang jelas. Polaritas ditentukan oleh mRNA, protein, dan kuning telur atau yang disebut dengan yolk. Yolk berkonsentrasi pada satu kutub yang disebut dengan kutub vegetal. Vegetal, nama lainnya vegetal pole. Kutub yang berlawanan dari kutub vegetal, konsentrasi yolk yang rendah, kemudian disebut dengan kutub animal. Jadi ada dua kutub ya, ada dua kutub, yaitu yang disebut kutub vegetal, yang disebut dengan vegetal pole, dan yang mengandung yolk, dan yang sedikit atau rendah dengan kandungan yolk itu disebut dengan kutub animal atau animal pole. Mekanisme pembelahan lanjutan, yaitu kutub animal merupakan tempat dari badan polar, meiosis, menguncup dan terlepas dari sel. Pada beberapa hewan, kutub animal menandai titik tempar ujung anterior kepala embrio terbentuk. Pada katak, belahan animal mempunyai granula melanin dalam lapisan luar sitoplasmanya sehingga terlihat berwarna biru abu-abu pekat, sedangkan belahan vegetal yang mengandung yolk terlihat lebih terang. Ini ya, kemarin kita belajar tentang yang amfibi, sel telur amfibi sedikit saya singgung. Pada amfibi, saat fertilisasi terjadi pengaturan kembali sitoplasma sel telur. Membran plasma dan kortek berotasi menuju titik tempat masuknya sperma, sehingga membuka daerah pada sitoplasma yang berbentuk pita sempit berwarna abu-abu atau sabit abu-abu yang disebut minggu lalu saya sudah katakan itu disebut dengan Grace crescent. Sabit abu-abu terletak dekat ekuator berseberangan
Nah, sawit abu-abu terletak di dekat ekuator berseberangan dengan tempat masuknya sperma ya. Ini yolk cenderung menghalangi pembelahan akibat pembelahan zigot pada katak terjadi lebih cepat pada belahan animal dibanding belahan vegetal sehingga menghasilkan embrio dengan ukuran yang berbeda. Dua pembelahan pertama terjadi secara polar vertikal sehingga dihasilkan 4 sel memanjang ya. Kemudian dari KA ke KV. Pembelahan ketiga secara horizontal ekuator sehingga dihasilkan 8 sel. Mekanisme pembelahan pada hewan lain yaitu adalah sel bulu babi atau sea arkin yaitu dan kebanyakan hewan lainnya mempunyai lebih sedikit kuning telur tetapi masih mempunyai sumbu animal vegetal karena yolk yang sedikit maka selanjutnya pembelahan hampir sama sehingga menghasilkan ukuran blastomer yang hampir sama juga. Pola pembelahan sampai tahapan 8 sel untuk golongan hewan Echinodermata, Chordata, Deuterostomata memperlihatkan pola yang hampir sama dengan amfibia. Polanya hampir sama. Kemudian pola pembelahan pada blastostomata atau Mollusca, Annelida, dan Arthropoda mempunyai pola yang berbeda. Prostostomata memperlihatkan pembelahan secara spiral, yaitu sel-sel dari lapisan atas duduk pada lekukan antar sel pada lapisan dan di bawahnya. Pada Deuterostomata, pembelahan terjadi secara radial, artinya sel lapisan atas mengatur diri langsung di atas sel di lapisan bawah. Berbagai pola bidang pembelahan tergambar pada gambar berikut. Ini Echinodermata, ini mamalia. Jadi kalau Echinodermata dia secara vertikal, kalau yang mamalia ada horizontalnya. Ini pembelahan berbagai embrio ya. Ini jadi tipe pembelahan meroblastik dan holoblastik. Pembelahan meroblastik dan holoblastik ya adalah pembelahan tidak sempurna pada sel telur yang kaya kuning telur. Pada sel telur yang kaya yolk, misalnya sel telur apes, pembelahannya hanya terjadi pada cakram kecil sitoplasma bebas yolk yang terletak dalam satu daerah kecil dari lingkaran besar yolk. Pembelahan holoblastik ya atau holoblastic cleavage yaitu berarti pembelahan sempurna seluruh bagian sel telur pada sel telur yang mempunyai yolk sedikit, misalnya bulu babi, dan yang sedang itu misalnya katak. Ingat tadi katak dan bulu babi hampir kurang lebih sama ya. Oke, mungkin ini ya. Begitu dia sudah terbentuk fase 3 lapisan, itu fasenya disebut fase gastrulasi. Ya. Yang berikutnya adalah setelah terbentuk gastrula, ya, embrio akan berdiferensiasi dan membentuk perubahan bertahap dengan dramatis dalam proses organogenesis ini ya. Jadi setelah gastrula mulai dia terbentuk organogenesis. Rate of the formation of the new cell during the early development of the frog rana pipins. Jadi tahapan untuk sel telur sel baru daripada rana itu katak seperti ini. Ini adalah log number sel, pertumbuhan selnya. Jadi semakin lama semakin banyak ya pembelahannya. Ini gastrulasi tambah banyak seperti itu ya. Ini semakin bertambah jam ya, jam-jamnya. Hour at the 15 ini suhunya 15 derajat Celcius. Tahapan cleavage pada mamalia ini prosesnya terjadinya dia masih di saluran tuba Fallopiae ya. Single mouse embryo ini pada embrio daripada tikus. Ini yang A ini adalah 2 sel, yang B 4 sel, yang C ini 8 sel, yang D ini adalah compacted 8 sel, hasil selesai 8 sel. Kemudian yang E itu sudah fase morula, kemudian blastosit, yang F itu sudah mulai terbentuk rongga blastosit ya. Escape from the zone pellucida.
while the embryo is moving through the oviduct and road to the uterus. The blastocyst expands with the zona pellucida, extracellular matrix of the egg that was essential for sperm binding during fertilization. The plasma membrane of the trophoblast cell contain a sodium pump, yaitu Na plus dan K plus, dan ATP ase ya. Facing the blastosole and this protein pump sodium ions into the central cavity. This accumulation of the sodium ions drowns in water osmotically, just enlarging the blastosole. During this time, the zona pellucida prevent the blastocyst from the adhering to the oviduct wall. When such adherence does to take place in a human, it is a called an ectopic or tubal pregnancy. Yeah, in implementation of the embryo into the oviduct can cause a life threatening hemorrhage when the embryo reaches the uterus. However, it must head from the zona so that it can adhere to the uterine wall. Most blastocysts hatching from the zona pellucida. Ini jadi pada saat dia sudah membentuk blastosol, dia melepaskan diri dari zona pellucidanya, seperti itu ya. Ini implementation of mammal blastocyst into the uterus yang A, yang B itu initial implementation of the blastocyst in the rhesus monkey. Ini untuk tikus, ini untuk monyet. Tissue from the human embryo between day 7 atau hari ke-7 dan hari ke-11. Ini hari ke-7-nya. Hari ke-7 sampai hari ke-11. Ini 7, ini ke-8, ini ke-9, ini 10. Hari ke-10-nya. Tissue from the human embryo, ini tahapannya tadi ya. Jadi dibaca. Nah, sampai sini untuk yang tahapan morula, blastula ya, dan gastrula sedikit.